Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Andri Zakaria Sregar terutama untuk menghadapi perdagangan di pekan depan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari perbankan, ada BRIS, akumulasi buy pemirsa, dengan support yang bisa diperhatikan hingga ke 1.530, resisten hingga ke 1.725. Kemudian BRPT juga akumulasi buy dengan supportnya hingga ke 1.110 dan resisten ini bisa mencapai ke 1.280. Selanjutnya ada Brent, tadi pun juga sempat kita ulas tapi lebih ke arah trading buy dengan resisten yang bisa diperhatikan hingga ke 6.850, supportnya di 5.700 dan terakhir ada NCKL juga trading buy. Supportnya di 1035, resisten hingga ke 1200. Ada BRIS, BRPT, Brent, dan NCKL, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakaria Sregar, founder grup dari CTS Saham. Pak Andri, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 2 saham lebih ke arah akumulasi buy dan 2 saham lagi lebih ke arah trading buy. Tapi di penutupan sesi kedua hari ini, keempat saham ini mampu ditutup di zona hijau. Kita ke BRIS terlebih dahulu. Dalam perdagangan hari ini sudah menguat cukup signifikan. Apakah momentum ini bisa dimanfaatkan untuk akumulasi buy untuk saham BRIS, Pak Andri? Ya, kalau untuk BRIS sebenarnya ini masih bisa ya, karena ini kan masih ketiga. Kemudian juga nih saham yang masih telat dibandingin kemarin BBB, Alto yang udah naik kencang, ini yang agak telat ya. Semestinya juga tadi pas bikin rekomendasi masih di 1580, 1590-an. Ini masih ketiga, jadi artinya masih bisa menuju di sini 1650 sampai 1725. Ya, karena yang mungkin juga dia dari ekspektasinya dan mungkin yang sudah mulai puncaknya keputusan tren suku bunga BI, ya, dan penguatan rupiah juga masih menguntungkan juga untuk saham-saham bank digital ya. Jadi bukan cuma dari kayak BRIS, Agro juga sama ya, Sesar Company juga akan ikut menguat juga. Jadi selama masih supportnya di bawah, masih di atas 1530 kemarin yang ex breakout-nya resist sebelumnya, jadi targetnya masih tetap naik ya, jadi masih kita manfaatkan lah. Jadi memang target untuk medium termnya masih bisa 50 tadi udah kecapai, tapi berikutnya adalah 1650 sampai 1775 dan tertinggi tahun kemarin di 1830. Jadi kalau untuk menjelang window dressing ya sampai Desember masih bisa untuk bisa kita manfaat jangka pendek maupun jangka menengah itu. Baik. Penutupan hari ini di 1.605, Pak Andri menguat di 3,88%. Kalau akumulasi buy ketika sesi pertama dibuka di Senin pekan depan, level berapa saja yang mungkin para investor secara bertahap untuk akumulasi kepada saham BRIS? Ya, kalau untuk BRIS ya, karena ini sebenarnya pas siaran saat ini sudah 1605 ya, udah ketinggian ya. Sebenarnya kan kita komen masih 1580. Ini udah masuk wave 5, hati-hati. Jadi emang bagusnya kita untuk cicil beli aja di 1605 sampai 1570. Setelah itu kan masuk nanti untuk Senin agak rawan masuk koreksi 4 dulu. Ya, baru dia akan masuk lagi nanti menuju di atas 1620 sampai dengan 1725. Jadi kalau untuk trader yang belum masuk, mendingan nunggu break di atas 1620 atau nunggu di bawah 1600 sampai 1570 untuk BRIS. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, BRPT, Pak. Anda juga rekomendasikan akumulasi buy di level berapa yang direkomendasikan? Penutupan hari ini di 1165, menguat di 0,87% dan tadi sempat ke 1175. Silakan Pak Andri untuk BRPT. Ya, BRPT itu sekarang lagi hot sekarang, lagi sangat viral lah, dan dari grup Barito ini ya, brand cuan, kemudian juga TPIA, kemudian juga rekor high, dan juga nih BRPT ini termasuk yang paling lambat ya. Wajar lah sekarang ditahan dulu ya, karena brand masih naik, jadi artinya lebih fokus ke brand dulu. Jadi kapan BRPT naik ya kalau brand ada profit taking. Contohnya kemarin sempat dia turun waktu suspend ya, BRPT naik. Jadi kalau teknik sendiri ini masih belum selesai ya high-nya, jadi seharusnya sih masih bisa di bawah 1110 high low kemarin ya, baru itu akan terbang lagi nanti menuju 1280 sampai dengan di sini targetnya 1380 sampai 1400. Jadi masih ada peluang untuk BRPT untuk new high lagi nanti untuk minggu depan ya. Jadi kalau mau beli mendingan nunggu di atas 1195. Jadi kalau untuk sekarang ini yang masih konsolidasi antara 1100
10 sampai dengan 11.55 untuk kita akumulasi. Baik. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Brand. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya untuk Brand, tapi dalam hal ini Anda lebih rekomendasikan trading buy ini. Hal apa yang mendasari rekomendasi trading buy untuk Brand di tengah penguatan signifikan harga yang terjadi? Apakah memang rawan terjadi koreksi, Pak Andri? Ya, kalau dari Brand sendiri sebenarnya cukup terjaga ya. Dan lihat kalau di chartnya pun dia selalu closing di atas 5 hari moving average. Jadi terlihat ini market makernya ngerti teknikal ya. Dan jadi memang berjaga tidak sampai turun di bawah 5 hari moving average. Jadi sama masih di atas 5 hari moving average ya masih aman untuk kita akumulasi. Dan juga terlihat kan kenapa trading buy karena kalau yang ngerti fundamental mungkin ini serem-serem sedap ya. Yeah. Karena PER juga di atas 480 kali, ya PBV-nya juga di atas 400. Ini udah nggak masuk akal ya kalau bisa naik seperti ini kalau dari fundamental, tapi karena emang Brand ini naik karena inflow ya sebenarnya, bukan sebenarnya bukan karena fundamental, karena inflow ya. Karena apa? Karena indeks kita fund manager wajar lah akhir tahun ini underperform ya, cuma tersadana, mau tidak mau mereka harus cari alternatif lain, contohnya kayak Brand aman untuk mereka bisa hedging untuk bisa performance-nya mereka di atas tahun kemarin. Jadi untuk targetnya ini kita masih selama ini masih naik ya, karena dari satu jamnya aja ini masih naik terus ya. Jadi artinya selama masih di atas supportnya 5753 ya saya pikir ya sky is the limit ya, targetnya akan naik terus. Oke. Ya, jadi target kita masih 78 sampai 6.400 sampai 7.800 ya untuk Brand. Baik. Untuk saham pilihan terakhir ada NCKL, Pak. Di penutupan sesi kedua hari ini, NCKL juga mampu ditutup di zona hijau, menguat cukup signifikan juga di 3,83% di 1085. Sementara tadi dari sisi support dan resistennya di 980, resistennya hingga ke 1200. Dengan penguatan signifikan hari ini, ada perubahan dari sisi support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan, Pak Andri? Ya, kalau untuk nikel ini, NCKL ini kan bagus ya, sampai material juga sama, ada nikelnya juga. Meskipun lagi turun ya, harusnya sih sampai ini turun kalau lihat nikel ya. Tapi karena rumornya ini masuk LQ45 dan suruh paling 45 atau indeks FTSE atau yang lain-lain. Tapi ada sentimen yang bagus ya, rumor. Jadi buy on rumor untuk itu, makanya dia bisa tembus sekarang ini di atas 1000 berapa tadi ya. Ini kan new high ya. New high di atas 1090. Tadi high-nya 1095. Jadi ini confirm udah masuk wave 5. Kemarin bottom wave 4-nya di 1030. Jadi untuk target berikutnya di sini ya kita bisa masuk sini, ada intraday gap-nya di sini 1135 sampai dengan di sini 1175. Untuk crucialnya untuk di atas 1200 saya pikir agak berat ya, karena ini momentumnya weak ya. Jadi ini cuma untuk buy on rumor dibandingkan fundamentalnya ya. Jadi kecenderungan di atas 1090, targetnya tadi 1135 sampai 1175, dan stop loss-nya di bawah 1030. Baik, range-nya tidak terlalu lebar. Hari ini juga menguat di 1085 di 3,834%. Ada NCKL pemirsa dan lebih direkomendasikan trading buy. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Tadi juga sudah disampaikan ada BRIS akumulasi buy, kemudian juga ada BRPT akumulasi buy, Brand trading buy, dan NCKL trading buy. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Andri, kita lanjutkan kembali Pak, waktu kita cukup terbatas. Pertanyaan pertama ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Andri menanyakan saham MKTR Pak, Mentobi Karyatama Raya Tbk. Hari ini koreksi dalam di 10,20% setelah sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Support dan resisten, kemudian direkomendasikan masuk tidak untuk saham MKTR di tengah koreksi dalam terjadi? Halo Pak Andri, bisa di-unmute Pak? Ya, kalau MKTR sebenarnya sahamnya tidak begitu liquid ya. Wajar dia balik lagi, karena dia bentuk pola cup ya. Karena volumenya tipis. Jadi artinya ini ada yang ngumpulin, ada yang dikoleksi, makanya agak lama volume seperti ini, agak lama naiknya. Karena ini kalau dilihat ya market makernya paling cuma dapat beberapa ribu lot aja, nggak sampai banyak, nggak sampai bisa ribu lot. Jadi artinya proses masih lama lah. Tapi kalau untuk medium term sih masih bisa ya, kemungkinan dia harus bisa break data 156 kalau data puncak cupnya ya, di sini bottomnya di sini 115. Jadi seharusnya kalau di atas 116 ya targetnya di sini sudah sampai 106 sampai dengan 206. Jadi kalau untuk long term sih, kalau dilihat di sini sudah bottoming di mana, di sini ya, di level 111, targetnya di sini 156,
berikutnya adalah sini adalah targetnya 230. Baik. Jadi long termnya kemungkinan bisa balik lagi ke atas 300. Tapi itu untuk long term ya. Oke, selanjutnya ada Bapak Samekto dari Surabaya. Pak Andri menanyakan saham BIRD, Pak, Bluebird Tbk, support dan resistennya. Penutupan hari ini di 19.20. Boleh langsung ke support dan resistennya, Pak? Ya, 19.20 support dan resistennya untuk perdagangan di pekan depan. Ya, kalau Bluebird sendiri ini bentuknya pada spin bar ya. Jadi kemungkinan Senin akan turun dulu. Tapi di sini terlihat di sini resistnya ada di sini di berapa nih? Oh, 1980 ya. Itu kalau tembus ini bertiga masuk. Jadi artinya ini masih koreksi ABC masuk dulu. Ya. Ya, supportnya berada di sini di 1830. Jadi kalau seperti ini sih seharusnya ini sebenarnya sudah mulai bottoming ya. Jadi dengan stop loss di bawah 130, 1830 targetnya 1980 sampai dengan sini targetnya ke spin 2080. Oke. Jadi untuk 1 mingguan ya untuk time ini. Kalau untuk Baik. Senin mungkin around profit taking. Ibu Lestari dari Jakarta, Pak Andri menanyakan saham Petrosia, Pak, PTRO, nyangkut di 4.060, Pak Andri. Penutupan hari ini di 3850, averaging down atau di cut loss saja, Pak? Mendingan di cut loss ya. Karena kenapa? Karena ini mau masuk versi C, C-nya belum selesai. Jadi ini kemarin dia naik, ya, ini Petrosia ini naik sampai dengan 4.450, itu Ya. puncaknya B, C-nya. Jadi seharusnya dia bisa tembus di bawah 3.900 sampai 3.650. Jadi mendingan kalau ada koreksi naik pun ya paling penting ada pasien naik, karena di versi 4 naik ada pasien rebound 4.000 sampai 3.970 untuk kita take profit. Ya. Ya, kita exit dulu, nanti kita beli lagi nanti di bawah 3630 sampai dengan di sini ke 3380. Jadi Oke. jam termnya kecenderungan untuk agak rawan turun di bawah 3630. Baik, selanjutnya ada Ibu Hanifah dari Jakarta. Pak Andri menanyakan saham ESA, Pak, mau entry, level berapa yang bisa direkomendasikan? Hari ini ESA mengalami koreksi dalam di 6,30% di 595. Ya, seperti yang bilang tadi, kemarin puncaknya kan di 660 ya. Ya. Sekarang ini bentuknya bentuk reversal ya, jadi artinya juga weekly-nya juga, bentuknya juga bentuk spin bar, jadi kurang bagus. Karena oil tadi kan memang target kita masih 69 sampai 72 dolar per barrel untuk yang crude WTI. Jadi sama juga berarti kalau di sini ya kita ada penurunan di bawah 560, 550 untuk kita beli. Jadi kalau ada muncul 53, 560 bisa kita untuk akumulasi ya. Baik, 550 dan 560 untuk level entry Bu Hanifah di Jakarta. Penutupan hari ini masih di 595 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih Pak Andri sudah bergabung, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas. Baik, ada Bapak Andri Zakaria Sregar, founder grup dari CTS Saham. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Makasih Mbak. Mas Fajar tinggal di scroll aja.